kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Halo mama dan teman-teman, masih semangat ya merenungnya hari ini? Pastinya masih dong. Terima kasih teman-teman yang sudah semangat dan ceria belajar di rumah. Terima kasih juga untuk mama dan ayah yang senantiasa bersabar mendampingi anak-anak di rumah. Ya teman-teman, sebelum kita bermain dan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Sudah siap? Oke, tanganku ada dua, lima jarinya, ku angkat keduanya bila aku berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa, esok lusa tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini teman-teman akan menyimak sirah dari Bu Eva. Are you ready? Let's go. Sudah siapkah? Ya. Sudah siap dong. Dong. Teman-teman, kali ini Bu Eva akan menyampaikan sirah atau kisah dari seorang tokoh yang patut kita teladani sikapnya. Sikap yang mencerminkan dalam kisah ini nanti teman-teman yaitu sikap jujur. Sikap apa teman-teman? Sikap jujur. Apa ya Bu Eva sikap jujur itu? Sikap jujur adalah sikap mulai berbicara sesuai fakta atau berbicara tidak berbohong teman-teman. Nah, hari ini Bu Eva sudah ditemani dengan buku ensiklopedia yang berjudul Muhammad Teladanku. Kita bantu Bu Eva untuk membuka bukunya ya teman-teman. 1, 2, 3. Open please. Pasang matanya kling. Pasang telinga kling. Di suatu desa, hiduplah seorang tokoh masyarakat yang sangat disayangi dan juga disegani warganya. Beliau itu teman-teman bernama Yunus bin Ubay. Siapa teman-teman? Yunus bin Ubay. Yunus ini terkenal sebagai seorang atau saudagar yang sangat kaya raya di desa tersebut. Beliau mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas teman-teman. Selain beliau terkenal dengan saudagar yang kaya raya, beliau juga terkenal dengan sikap yang baik. Beliau mempunyai sikap yang jujur. Apa teman-teman? Sikap yang jujur. Sikap jujurnya ini diterapkan atau dicerminkan dalam berdagang, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, banyak sekali para pembeli yang suka membeli emas di kiosnya Yunus. Subhanallah. Teman-teman, suatu ketika setelah sholat subuh, Yunus hendak pergi ke kiosnya. Beliau ini selain mempunyai sikap jujur juga selalu mempunyai sikap rajin dan semangat dalam bekerja teman-teman. Setelah sholat subuh pagi-pagi beliau segera membuka kiosnya. Beliau mempunyai kios di area pasar teman-teman. Nah, saat Yunus hendak membuka kiosnya, ternyata di sekelilingnya atau di sekitar kiosnya belum ada kios yang buka teman-teman. Pasarnya masih sepi. Yunuslah orang pertama yang membuka kiosnya terlebih dahulu. Subhanallah teman-teman. Selain itu teman-teman, Yunus dalam berdagang juga memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dengan cara melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Saat menunggu pembeli datang, Yunus melakukan hal-hal yang positif seperti
berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, dan juga terampil beribadah. Di suatu desa hiduplah seorang tokoh masyarakat yang sangat disayangi dan juga disegani oleh warganya. Beliau itu teman-teman bernama Yunus bin Ubaid. Siapa teman-teman? Yunus bin Ubaid. Nah, Yunus bin Ubaid ini teman-teman merupakan saudagar yang kaya raya di desa tersebut. Karena beliau mempunyai pekerjaan sebagai pedagang emas. Selain terkenal dengan saudagar yang kaya raya, beliau juga mempunyai sikap-sikap yang baik. Salah satunya adalah sikap jujur. Subhanallah. Nah, sikap jujurnya ini teman-teman diterapkan atau dicerminkan dalam berdagang. Beliau itu teman-teman dalam berdagang menjual harga aslinya. Jadi tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Suatu ketika setelah sholat subuh, Yunus pagi-pagi itu semangat sekali teman-teman dalam bekerja. Beliau segera pergi ke pasar untuk membuka kiosnya. Beliau teman-teman mempunyai kios atau toko emas yang berada di depan pasar. Saat beliau mau membuka kiosnya teman-teman, ternyata pasarnya itu masih sepi. Belum ada kios yang buka. Yunuslah orang pertama yang membuka kiosnya. Namun Yunus tetap semangat teman-teman dalam bekerja. Tidak hanya itu teman-teman, Yunus juga terampil dalam beribadah. Beliau juga menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Saat Yunus menunggu pembeli untuk membeli emas, beliau juga menunggu sambil melakukan hal-hal yang positif seperti berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat, dan juga beribadah. Maka dari itu teman-teman, banyak sekali yang suka membeli emas di toko Yunus. Nah, tidak terasa teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya melaksanakan sholat duhur. Ketika itu teman-teman, Yunus mendengarkan suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Yunus segera bergegas teman-teman untuk meninggalkan pekerjaannya atau meninggalkan urusan dunia. Beliau segera melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid. Nah, sampainya Yunus meminta tolong kepada adiknya laki-laki untuk menitipkan kiosnya sebentar atau menunggu kiosnya dulu. Yunus akan melaksanakan sholat duhur. Nah, Yunus pergi teman-teman melaksanakan sholat duhur. Saat Yunus melaksanakan sholat duhur, ada seorang pembeli yang sangat tertarik dengan emas yang dijual di kiosnya Yunus. Nah, teman-teman, pembeli itu sangat tertarik dengan emas yang dijual Yunus karena emasnya itu berkualitas dan juga bagus. Sampai-sampai teman-teman, pembeli itu mau membeli harga emas itu 2 kali lipat dari harga aslinya. Nah, sampai akhirnya adik Yunus dan pembeli itu sudah melakukan transaksi jual beli. Setelah itu teman-teman, Yunus selesai melaksanakan sholat duhur dan kembali ke kiosnya. Tidak sengaja Yunus telah mendengarkan percakapan mereka. Sampai akhirnya teman-teman, Yunus memanggil pembeli tersebut. Beliau mau mengembalikan uang lebihannya teman-teman, bahwa uang itu terlalu banyak. Tapi pembeli itu tidak mau teman-teman. Beliau berkata kepada Yunus bahwa harga emas ini sudah pantas, sama dengan harga toko emas-emas yang lainnya. Namun teman-teman, Yunus tetap memaksa untuk mengembalikan uang pembeli tersebut. Sehingga pembeli tersebut sangat kagum teman-teman, karena ada seorang pedagang yang sangat jujur. Nah teman-teman, Yunus mengembalikan uang tersebut semata-mata adalah kejujuran adalah hal yang utama. Dengan jujur kita akan selalu beruntung. Nah, dengan sikap jujurnya Yunus itu membuat Yunus sukses dalam berdagang, sehingga dia juga terkenal sebagai saudagar yang kaya raya di suatu desa. Itu teman-teman, kisah atau sirah tokoh masyarakat yaitu Yunus yang patut kita contoh atau kita teladani sikap-sikapnya. Ditutup dulu ya bukunya sama Bu Eva teman-teman. Close please. Nah teman-teman, dari sirah atau kisah yang disampaikan Bu Eva tadi dapat kita simpulkan atau kita ambil pesan moralnya bahwa sikap jujur adalah sikap
yang membawa keberuntungan. Dengan sikap jujur, kita tidak akan pernah merugi teman-teman. Dengan sikap jujur, kita akan selalu merasa beruntung dan juga disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah, siapa yang mau menjadi anak yang jujur? Iya teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman harus bersikap jujur, yaitu berbicara sesuai fakta, tidak berbohong kepada mama, ayah, atau keluarga atau teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman, semoga sirah yang disampaikan Bu Eva dapat bermanfaat. Selanjutnya teman-teman akan diajak melakukan kegiatan yang menarik. Selamat belajar dan bermain teman-teman. Selamat datang di Sentra Seni dan Kreativitas bersama dengan Bu Desi. Nah, seperti biasanya kalau di Sentra Seni teman-teman akan membuat sesuatu. Sebelum Bu Desi mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu, Bu Desi akan menyampaikan beberapa informasi yang menarik. Are you ready teman-teman? Let's go! Nah, tada! Di sini Bu Desi sudah membawa buku ensiklopedia dengan judul Tubuh Kita. Bantu Bu Desi yuk teman-teman untuk membuka bukunya. 1, 2, 3. Open please. Tada! Wah, ada gambar menarik loh teman-teman di sini. Coba lihat di sini ada gambar adik bayi. Nah, adik bayinya sedang apa ini? Sedang menangis karena ternyata baru saja dilahirkan teman-teman. Nah, informasi Bu Desi hari ini yaitu berkaitan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga. Tahukah teman-teman kalau akta kelahiran dan kartu keluarga itu termasuk ke dalam dokumen pribadi? Apa ya dokumen pribadi? Nah, dokumen pribadi adalah dokumen atau surat-surat penting yang berisi data-data atau identitas seseorang. Misalnya KTP, SIM, ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, dan masih banyak dokumen pribadi yang lainnya. Nah, untuk akta kelahiran sendiri teman-teman adalah suatu bentuk identitas untuk setiap anak yang baru saja dilahirkan di suatu negara. Kenapa ya setiap anak harus mempunyai akta kelahiran? Karena itu merupakan hak dari anak tersebut untuk memperoleh identitas teman-teman. Nah, akta kelahiran biasanya berisi tentang nama dari pemilik akta tersebut, kemudian ada tempat dan tanggal lahirnya, dan ada nama untuk kedua orang tuanya. Nah, selain itu, bentuk dari akta kelahiran sendiri berbentuk persegi panjang dengan warna yang dominan kuning muda, teman-teman. Nah, kemudian apa saja ya manfaat dari akta kelahiran? Yang pertama yaitu sebagai wujud pengakuan negara terhadap status seorang anak. Kemudian sebagai dokumen untuk mengurus hal-hal yang lainnya. Misalnya untuk mengurus kakak, mengurus surat nikah, ijazah, bahkan akta kelahiran teman-teman juga digunakan untuk masuk ke sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi nanti. Nah, cara menyimpannya bagaimana Bu Desi? Cara menyimpannya cukup dimasukkan ke dalam lemari atau map, kemudian dimasukkan ke brankas teman-teman. Apakah boleh Bu Desi kalau akta itu dilaminating? Sebaiknya tidak dilaminating ya teman-teman, tapi dipres, dibawa ke tempat fotokopi untuk dipres. Nah, informasi yang kedua yaitu tentang kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini teman-teman biasanya disingkat menjadi KK. Kartu keluarga sendiri ini adalah kartu identitas keluarga yang berisi mengenai nama kepala keluarga, alamat, status, hubungan, dan susunan anggota keluarga. Sama halnya dengan akta kelahiran teman-teman, bentuknya juga persegi panjang. Tetapi kalau kartu keluarga, warna dominannya adalah warna biru muda. Nah, untuk cara penyimpanannya sama dengan akta kelahiran, cukup dipres, dibawa ke tempat fotokopi ya teman-teman, kemudian dimasukkan ke map, dan selanjutnya boleh dimasukkan di lemari atau brankas. Nah,
Cara mengurusnya bagaimana Bu Desi untuk mendapatkan akta dan kartu keluarga itu? Nah, teman-teman, biasanya kita akan mengurus dokumen-dokumen tersebut dengan cara pergi ke kantor kelurahan atau kantor desa. Selanjutnya akan diurus di kantor kecamatan dan selanjutnya akan dimasukkan datanya atau diurus di kantor catatan sipil. Nah, itu tadi informasi mengenai dokumen pribadi apa teman-teman? Ada akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Oke, sekian informasi dari Bu Desi. Kita tutup yuk bukunya. Close please. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, Bu Desi akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi dengan judul Aku. Untuk teman-teman yang sudah bisa, boleh ya mengikuti bernyanyi. 1, 2, 3. Aku adalah aku. Aku hanyalah satu. Aku adalah aku. Tak ada yang seperti aku. Aku sangat bangga pada diriku karena Tuhan memberi dari rambut sampai kaki. Tak peduli aku gemuk, tak peduli aku kurus, aku bersyukur pada Tuhanku. Oke, teman-teman hebat, bernyanyi dengan semangat. Untuk selanjutnya kita akan membuat map sederhana. Nah, sebelum membuat, kita membaca basmalah dulu ya teman-teman. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, Bu Desi akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu membuat map sederhana. Yang pertama, alat dan bahannya yaitu ada kertas buffalo. Di sini Bu Desi menggunakan 3 kertas buffalo. Selanjutnya, alatnya yaitu ada alat pemotong teman-teman. Ini namanya apa teman-teman? Cutter. Kalau ini namanya gunting. Selanjutnya, Bu Desi juga menggunakan perekat berupa selotip. Selanjutnya, Bu Desi juga menyiapkan ATK. Nah, di sini ada spidol dan juga krayon. Oke, are you ready teman-teman? Let's go. Nah, langkah pertama Bu Desi akan mengambil 2 buah buffalo. Nah, selanjutnya kita rekatkan teman-teman buffalonya menggunakan selotip. Kita rekatkan salah satu sisinya. Kita samakan dulu ya teman-teman supaya panjangnya sama. Setelah itu kita beri selotip di tengah-tengahnya. Nah, kita beri selotip seperti ini teman-teman. Kita gabungkan ya teman-teman. Nah, supaya lebih kuat, setelah memberi selotip di sisi yang sebelah sini, Bu Desi akan membalik kertasnya dan memberi selotip di sisi yang sebelah ini juga, supaya buffalonya bisa tertempel dengan erat ya teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita lipat. Untuk langkah yang selanjutnya, Bu Desi akan melipat buffalo yang berwarna kuning ini menjadi 2. Kali ini Bu Desi akan menggunakan cutter. Kalau teman-teman tidak ada cutter di rumah, boleh menggunakan gunting atau alat pemotong yang lainnya. Pastikan teman-teman berhati-hati. Nah, setelah terpotong menjadi 2, selanjutnya kita potong ujung dari kertas buffalo yang sudah dipotong tadi ya teman-teman. Kita potong sedikit saja. Bu Desi akan memotong dengan bentuk seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu Bu Desi akan merekatkan potongan kertas tersebut ke dalam buffalo yang berwarna hijau tadi. Nah, Bu Desi menggunakan selotip tadi ya teman-teman. Bu Desi, aku di rumah tidak punya selotip.
Nah, kalau teman-teman tidak punya selotip di rumah, teman-teman boleh menggunakan perekat yang lainnya. Misalnya menggunakan lem ya teman-teman. Nah, ini ditempel Bu Desi seperti ini ke dalam salah satu sisi dari buffalo ya teman-teman ya. Nah, Bu Desi akan melanjutkan menempel menggunakan selotip supaya kertasnya bisa tertempel dengan erat, tidak mudah lepas seperti itu teman-teman. Nah, biasanya teman-teman ketika kita mengurus akta kelahiran atau surat-surat dokumen penting lainnya, kita akan mendapatkan map dari kantornya yang mengurus dokumen tersebut teman-teman. Nah, kita ternyata juga bisa loh membuat map sendiri ya teman-teman. Oke, map Desi sudah selesai. Nah, coba dilihat teman-teman. Tada, jadinya seperti ini. Nah, kenapa ya Bu Desi kok dibuat kantong seperti ini ya? Nah, fungsinya untuk menahan surat-surat penting tersebut tidak jatuh teman-teman. Jadi nanti dokumennya boleh dimasukkan ke sini. Nah, supaya tidak jatuh ke bawah seperti ini teman-teman. Boleh kok untuk menyimpan dokumen-dokumen yang lain, tidak hanya akta kelahiran dan kartu keluarga saja. Oke, selanjutnya kita tinggal menghias map sederhana kita. Nah, di sini Bu Desi akan menuliskan dokumen pribadi, akta kelahiran Bu Desi. Supaya lebih indah, Bu Desi akan menggambarkan beberapa hiasan teman-teman. Nah, di sini Bu Desi menggambar bunga untuk hiasannya supaya lebih cantik. Nah, ini hasilnya. Teman-teman boleh loh menghias sesuai dengan kreativitas teman-teman. Boleh menghias dengan bunga-bunga, gambar apa saja yang teman-teman mau. Boleh menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Kita buka dokumennya. Tada! Kita simpan dokumen pribadi kita masukkan ke dalam sakunya ini teman-teman. Oke, map sederhana Bu Desi sudah jadi. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan? Nah, pastikan teman-teman juga membuat dengan tuntas dan fokus. Oke, selanjutnya Bu Desi akan mengajak teman-teman untuk recalling. Nah, di awal tadi saat bersama Bu Desi, teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang dokumen pribadi, yaitu apa teman-teman? Siapa yang masih ingat? Subhanallah, teman-teman hebat. Ada akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Selanjutnya, teman-teman juga diajak Bu Desi untuk membuat apa hari ini? Membuat map sederhana. Subhanallah, teman-teman masih ingat, hebat. Nah, karena teman-teman sudah semangat melakukan kegiatan hari ini, teman-teman akan mendapatkan bintang. Cring, cring, cring. Bintang berapa teman-teman? Bintang 3 bersinar. Selamat. Sebelum diakhiri oleh Bu Desi, pastikan teman-teman mengikuti aturan mama dan ayah di rumah. Jangan lupa tetap menjaga 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas. Oke, diakhiri Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.